Warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom, yang di Zoom kedengeran suara saya? Kedengeran ya? Oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Sehat? Apanya yang sehat? Badannya sehat. Badan sehat? Alhamdulillah. Pikiran sehat? Alhamdulillah. Hati sehat? Alhamdulillah. Kantong? Alhamdulillah. Musim hujan ini sehat lah kantong. Ya, Masya Allah. Bersyukur kita pada Allah SWT. Saya bersyukur betul dan saya bahagia betul niat jamaah pada pagi hari ini karena saya dapat kabar dari banyak yang putar balik, banyak yang football. Ya. Banyak jamaah yang putar balik ya. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dilaporkan sama saja ya banyak yang terbalik ya. Saya bilang itulah kenapa kemudian kita harus kaya. Itulah kenapa kemudian semua sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa aja dia? Ada yang hafal? Saya kasih 1 juta dikurangi 900. Sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Satu, dua, Abu Bakar, Umar, terus Usman, terus nanti nanti kita lihat ya. 1 sampai 4 tuh kencang tuh suaranya. 5, 6 tuh hilang tuh suaranya. 5 siapa? Abdurrahman bin Auf. 6, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan ngikutin saja. Ini suaranya mengikutin guru guru sejarah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kau diam dulu saja. 7, Talha, Talha Syoko, Talha bin Ubaidillah. 8, Zubair bin Awam. 9, mulai kan perbedaan pendapat. Abu Hurairah bin Al-Jarrah. 10, Zaid, Zaid bin Zaid. Oke, semuanya dapat sarapan pagi hari. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu semuanya orang kaya. Itu semuanya orang kaya. Kenapa? Itu adalah tanda bahwa untuk menyebarkan Islam ini butuh 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 duit. Betul nggak? Butuh duit. Buktinya, kalau ada pasar bahagia lebih ramai kan? Enggak. Pecah itu, triplek-triplek dinding itu. Empet-empetan, ya kan? Itu udah sunnatullahnya. Makanya kita harus cari tanya sering. Kenapa namanya Masjid Muslim Bilioner? Sombong betul Ustaz. Kau dari mana kau tahu isi hati saya? Bilang-bilang saya sombong. Itu namanya Masjid Muslim Bilioner. Apa alasannya? Muslim Bilioner. Kan Islam itu tidak boleh kaya. Islam itu harus zuhud.
Harus apa katanya? Jadi Islam itu menurut banyak orang tuh harus kucel, kumal, kusut, apalagi dan kuku yang lainnya, gitu ya. Apa kucel, kumal, kusut, kusam, kumuh, dan kuku yang lainnya. Saya bilang antum salah. Tapi kan kita harus zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud apa? Zuhud itu sering orang bilang tidak cinta benar nggak itu? Apakah harus begitu kita? Nggak boleh cinta sama dunia? Hah? Bu, gimana Bu? Nggak boleh cinta sama dunia Bu? Ibu nggak boleh tuh tahu, oh jilbab terbaru. Nggak boleh, jangan. Neraka, gitu. Cinta dunia. Boleh? Boleh nggak cinta dunia? Harus. Lah gimana ceritanya kita nggak cinta dunia, kita hidup di dunia? Gimana ya ibu? Gimana ceritanya ibu nggak cinta sama rumah ibu sementara hidup di rumah itu? Ya kan? Nggak boleh. Kita harus cinta dunia. Tapi kecintaan kita kepada dunia tidak kemudian mengalahkan cinta kita kepada akhirat. Secinta-cintanya kita kepada dunia harus lebih besar cintanya sama akhirat. Begitu kira-kira. Jadi bukan kemudian tidak cinta dunia, sedih betul hidup. 70 tahun hidup di dunia menderita. Siapa yang mau? Saya tak mau. Ya kan? Saya tak mau lah. Betul? Nah begitu. Makanya saya sampaikan tadi sama Jaya. Tenang Jaya, itu kenapa makanya kita harus mencari duit banyak-banyak. Kalau bisa tiap hari pasang bahagia. Senin ada, Selasa ada, Rabu ada. Setiap waktu sholat ada pasang bahagia. Ludah, jungkir balik orang datang ke masjid. Karena begitulah harusnya. Ya kan? Begitulah seharusnya. Kemarin di kajian MBA ya cerita ya tentang saat bukan saat kan saat bin bukan saat bin Abu Ubaidillah yang anaknya Kois ya Kois Saat bin Ubadah guru sejarah ya Allah ya. Udah saja gantian Saat bin Ubadah dia punya anak namanya Kois. Kerjaan mereka ngapain? Ngabisin duit. Ngabisin duit. Gimana lagi ya caranya biar ngabisin duit nih? Gitu. Ngabisin duitnya dalam rangka kemudian ngajak orang mendekat kepada Allah Subhanahu. Tapi ada satu golongan yang ada nggak ada pasar bahagia, mereka tetap datang. Masya Allah. Inilah ibu-ibu yang insya Allah matinya masuk surga. Tapi sebelum mati kita doakan kemudian senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal. Nanti kalau itu doanya, bebek mudah kita mati kan gitu. Siapa yang mau masuk surga? Yang mau duluan? Duluan. Ya kan? Jadi kadang-kadang Allah tuh pun bingung sama kita tuh. Ya Allah masukkan aku ke surga. Sekarang ya Allah panjangkan umurku. Lah gimana? Kan masuk surga itu syaratnya apa? Mati kan? Bisa nggak mati tapi masuk surga? Hah? Bisa? Bisa nggak? Bisa. Surga dulu. Mana itu surga dunia? Nih, sekarang nih. Surga dunia nih. Bukankah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa salah satu taman-taman surga di dunia adalah majelis-majelis ilmu. Main lagi di taman-taman surga ini sekarang. Ya kan? Tapi jangan bayang, berarti surga nanti begini ya. Bukan. Bukan begitu. Maksudnya ada ketenangan hati di situ. Tenang nggak hatinya, Bu? Tenang. Aman nggak merasa? Aman nggak? Ya kan? Nah, tenang hati kita. Maka alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kuatkan keinginan dalam hati kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah lewat baginda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi menyampaikan bahwa misalnya rumahku di dunia adalah masjid. Maka datangilah aku dengan mendatangi masjid. Iya kan? Saya tanya, kenapa penting kita mendatangi rumah Allah? Kenapa kita penting mendatangi Allah? Dan salah satu cara paling ampuh bertamu ke Allah itu adalah bertamu ke rumahnya. Di mana rumahnya? Di masjid. Kenapa itu penting? Karena saya mau tanya, siapa yang punya banyak masalah? Jangan angkat tangan. Banyak masalah?
Siapa yang kasih itu masalah? Hah? Allah. Ibu kalau bermasalah di komplek, ya kan? Ibu dapat masalah, ke siapa ibu menghadap? Iya, Masya Allah, solehah banget. Maksudnya kalau di komplek, kalau di komplek, di RT, di RT. Ya, semuanya sama Allah. Allah. Kalau di komplek, ada masalah. Ibu datangin rumah siapa? Pak RT, ya kan? Kenapa, Bu? Apa urusannya sama Pak RT? Hmm? Karena apa? Karena dia yang ngurusin. Karena beliau yang punya kuasa. Karena beliau kemudian punya sabda. Bisa punya sabda. Sabda itu kalau ngomong didengarkan orang. Kalau bikin aturan, mau nggak mau dipatuhin orang. Iya kan? Nah, itu sih kita tahu. Karena Pak RT yang paling berkuasa. Makanya kita datangin rumah. Cukup nggak kira-kira kalau kita jumpa sama Pak RT di warung? Berani nggak ibu di situ stop Pak RT untuk ngomongin masalah itu? Kenapa? Nggak sopan tak, tak. Iya kan? Nggak sopan. Betul ya Bu ya? Itu sama Pak RT. Apalagi sama yang menciptakan Pak RT. Iya kan? Bisa-bisanya kita kemudian enggan, sungkan ketuk rumahnya yang menciptakan Pak RT. Sama Pak RT aja kita takut nggak sopan. Iya kan? Itulah kenapa penting kita datang ke rumah Allah nih. Penting sebenarnya siapa yang paling punya kebutuhan? Siapa yang punya kepentingan untuk datang ke masjid? Allah apa kita? Kita kan? Karena kita yang datangin rumah Pak RT bukan karena Pak RT punya kepentingan sama kita, tapi karena kita punya kepentingan sama Pak RT. Kapan punya kepentingan sama kita? Nanti kalau mendekati pemilihan. Makanya biasa mulai di situ tuh Pak RT yang datang begitu. Iya kan? Sama. Ketika dia belum jadi bupati, dia yang datang. Bahkan kita dihantui sama dia. Di mana-mana ada balihonya. Iya kan? Keluar rumah muka dia lagi, di jalan muka dia lagi. Begitu dia jadi bupati, dia dia menghilang. Ketika sebelum jadi bupati dia menghantui, ketika dia jadi bupati dia jadi hantu, hilang. Wah, ini didengar Pak Bupati. Tapi kan saya bilang nggak bilang bupati mana? Berarti semua bupati. Waduh, makin banyak. Begitu kira-kira. Ya kan? Kalau kita yang datang berarti kita yang bu. Nah, jangan sampai kemudian kita lupa, kita nggak tahu cara kita menyelesaikan kebutuhan kita. Maka kebutuhan kita itu sumbernya ada di masjid, solusinya sebenarnya. Bukan maksudnya di masjid, kalau ibu punya utang, masjidnya akan melunasi utang ibu. Enggak. Ya. Karena gini loh, sekarang saya tanya tadi, masalah di komplek, datang ke rumah Pak RT. Emang langsung Pak RT gitu yang menyelesaikan masalahnya? Enggak kan? Paling Pak RT paling banter, sabar ya Bu, coba nanti kita pikirkan. Nah, coba nanti. Tuh, lama kan itu? Udah coba-coba, nanti lagi. Lama kali kan itu selesainya. Tapi pulang dari rumah Pak RT, lega nggak kita? Lega, padahal masih coba-coba dan nanti tuh. Iya kan? Dan itu pun masih dipikirkan, belum diselesaikan. Itu aja kita pulang dari Pak RT udah lega, udah senyum. Udah lega Bu, udahlah. Sing penting udah lapor sama Pak RT. Padahal sama Pak RT masih coba-coba dan nanti-nanti itu pun baru mau dipilih. Ah, tuh. Iya kan? Jadi kita kadang-kadang nggak adil sama Allah. Kita minta Allah adil sama kita, tapi kita nggak adil sama Allah. Sama manusia kita segitunya, tapi sama Allah kita terlalu sepele. Ya kan? Terlalu sepele. Maka bersyukurlah kita hari ini yang kemudian tanpa basa-basi, tanpa apapun kita sudah mulai menyadari bahwa kita yang butuh untuk kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Ada satu kisah namanya, ini beberapa riwayat mengatakan bahwa ini adalah sahabat terakhir yang hidup.
Sebelum beliau, ketika beliau wafat, maka habis sudah generasi sahabat. Sahabat itu adalah umat Islam yang berjumpa, yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Abu Kilabah. Ya, Abu Kilabah. Abu Kilabah ini orang yang terkenal sekali, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mengutamakan akhirat. Orang yang tipikalnya sangat bersyukur dan sangat bersabar. Ya, suatu ketika Abu Kilabah ingin ditunjuk oleh khalifah untuk jadi hakim. Kenapa? Karena tinggal itu sahabat Rasul, nggak ada lagi. Maka pengen ditunjuk jadi hakim. Saat itu Bu, hakim itu posisi yang paling bergengsi, baik itu secara jabatan ataupun secara gajinya. Gaji yang paling tinggi saat itu hakim. Ya. Nah, karena kemudian Abu Kilabah ini takut tergelincir kepada harta yang berlebihan dan seterusnya, dia menolak. Karena menurut dia tanggung jawabnya berat. Jadi hakim nanti salah-salah, surga neraka ini kan begitu. Karena dia mengutamakan akhirat, dia menolak, nanti kemudian pergi ke wilayah Mesir, melarikan diri biar nggak ditunjuk jadi hakim. Beda ya sama sekarang ya. Kalau sekarang mendekatkan diri biar ditunjuk. Pilih saya, gitu ya. Gitu. Kalau dulu enggak, beda. Karena buat mereka jabatan itu sangat-sangat berat posisi. Nah, singkat cerita, ya, menyepikan diri ke daerah, ke wilayah Mesir saat itu. Nah, Abu Kilabah ini sahabat Rasulullah SAW yang pernah terkena penyakit, sehingga kemudian matanya buta, pendengarannya sudah mulai berkurang, masih bisa dengar, tapi udah mulai berkurang. Tapi yang jelas matanya buta, tangan dan kakinya udah ada buntung. Dulu tuh ada penyakit kayak gitu, penyakit, salah satu penyakit padang pasir yang ditakuti itu namanya gorgo. Gorgo itu kalau kena salah satu tumpukan padang pasir, salah satu jenis tanah, itu bisa membusuk kemana-mana, sehingga harus diamputasi gitu. Ya, dan itu nggak ketahuan ini, oh ini jenis tanah yang gorgo ini enggak gitu. Nama penyakitnya gorgo. Nah, ini salah satu sahabat yang kena itu, sehingga kondisinya gimana? Kakinya buntung, tangannya buntung, mata buta, telinganya udah mendengar kekurang apa? Pendengarannya udah berkurang. Ada nama salah seorang tabiin, Abu Muhammad namanya, Abdullah bin Muhammad namanya. Melihat waktu itu lewat dari padang pasir, melihat ada satu tenda, dia penasaran, siapa nih yang ada di tenda ini? Maka didatangin, maka ditemuilah di situ Abu Kilabah. Dia nggak tahu itu Abu Kilabah, dia nggak tahu itu adalah sahabat baginda Rasulullah SAW. Karena masa itu udah nggak ada sahabat, ini satu-satunya tinggal. Gitu. Maka sampai di situ tadi dia lihat ada seorang yang biasa saja dari rupawannya, bahkan cenderung memprihatinkan. Tapi dari lisannya terus kemudian keluar zikir puja-puji kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Keluar puja-puji. Ya, maka kemudian Abdullah bin Muhammad ini bertanya, "Wahai saudaraku, wahai saudaraku, apa yang membuat engkau masih sesemangat itu berzikir?" Maka Abu Kilabah menjawab, "Aku sedang bersyukur kepada Allah. Aku sedang bersyukur kepada Allah karena waktu itu yang lancar hanya lisannya, pendengarannya udah berkurang, matanya sudah buta. Aku sedang bersyukur kepada Allah." Maka ditanya sama Abdullah bin Muhammad, mungkin dilihat sama Abdullah bin Muhammad, apa yang mau disyukurkan ini orang? Tinggalnya di tenda umum, orang posisinya begitu, di dalam tenda juga beda dengan tenda MB Camp kan? Oh, tenda MB Camp belum pernah ngerasainnya Bu? Ayolah, tolong ngecamp. Butuh offset ini. Yang di tenda MB Camp ada kipas angin, di rumah juga ada Bu ya. Tapi di situ ada buah, ya kasurnya tebal. Tapi kalau Abu Kilabah ini sederhana, nggak ada apa-apa. Maka kata dalam hati Abdullah bin Muhammad, apa yang disyukurkan orang ini? Maka dia bertanya, kau bersyukur atas apa? Wahai saudaraku, apa yang kau syukurkan kepada Allah? Lihat nih, apa kata dia? Kata Abu Kilabah radhiyallahu, aku bersyukur karena Allah kasih aku lisannya lancar. Aku bersyukur karena Allah kasih aku lisan yang lancar sehingga aku masih bisa berkomunikasi dan berzikir kepada Allah. Tengok ya. Abu Kilabah nggak fokus sama tangan yang buntung, nggak fokus sama matanya yang buta, nggak fokus sama pendengaran yang berkurang, nggak fokus juga kepada kakinya yang sudah buntung, tapi dia fokus sama apa yang sedang dia
Dikasih sama Allah, lisannya yang lancar. Kebalik kan? Kalau kita tuh kadang-kadang yang kita tuntut sama Allah tuh yang enggak ada sehingga kita lupa melihat yang ada. Padahal kalau dihitung-hitung lebih banyak juga yang ada dibanding yang enggak ada, ya kan? Maka kemudian Abdullah bin Muhammad menyampaikan seterusnya, apa yang membuat engkau sebegitu bersyukurnya? Iya, aku bersyukur. Apalagi yang kurang dari rezeki nikmat Allah kepadaku. Dibanding kemudian lisanku yang masih Allah kasih lancar untuk berzikir menyebut namanya. Dan aku kemudian dikasih sama Allah seorang anak. Yang kemudian anak itu soleh, setiap waktu sholat, dia kemudian mau menuntunku ke masjid. Dan ketika makan, aku disuapin olehnya. Kurang apa lagi dah, cukup udah. Nah sekarang aku minta tolong sama engkau. Wahai saudaraku, kata Bukil Lama. Karena dia nggak ngeliat. Dari tadi aku nunggu anakku nggak balik-balik. Biasanya dia udah balik ini. Tolong cari. Siapa tahu ada ketemu sama anakku. Tanyakan aja orang tua anak dari orang tua yang ada di tenda ini. Maka Abdullah bin Muhammad keluar dari tendanya, dia juga bingung mau cari kemana, dia nggak kenal. Tapi coba dia kemudian karena dia masih kaget dengan bukan kaget ya, dia terpesona, kagum dengan keimanan Abu Kilabah ini, dia jalan aja sampai kemudian ketemu nggak jauh dari tenda itu ada bangkai manusia yang sudah bekas dimakan sama singa, ya hewan buas. Maka dia yakin ini anaknya bapak ini nih. Ini anaknya bapak ini nih. Karena itu di padang pasir kan, ya cukup jauh dari pemukiman. Ini anak bapak ini. Maka kemudian masuk dia ke dalam. Dia bingung gimana cara ngasih taunya ini. Anak yang dia banggakan tadi udah meninggal. Gimana cara ngasih taunya nih? Kondisi dia ini udah begini. Takutnya nanti nih orang nggak bersyukur lagi. Gimana ya? Bohong apa jujur ya? Gitu lah kira-kira. Maka nggak mungkin dia nggak orang ini orang soleh juga dia nggak mau berbohong. Maka dia ambil siasat kemudian. Wahai saudaraku kata dia. Ya, engkau tahu Nabi Ayub? Tahu? Tahu kisah Nabi Ayub? Tahu? Ya tahu lah orang sahabat dia kan kata kalau itu sahabat. Tahu? Ya kan aku dengar dari Rasul langsung ceritanya kan begitu kira-kira. Tahu aku kisahnya Nabi Ayub. Engkau tahu Nabi Ayub diuji dengan sakit? Ya aku tahu apa yang dilakukan Nabi Ayub. Ya dia bersyukur dan bersabar. Dia bersabar dan bersyukur. Dan engkau tahu kalau Nabi Ayub itu diuji dengan hartanya habis? Tahu apa yang dilakukan Nabi Ayub? Dia bersyukur, dia bersabar dan bersyukur. Dan engkau tahukah bahwa Nabi Ayub itu juga anaknya mati semua? Diuji dengan kehilangan anak-anaknya? Tahu apa yang dilakukan Nabi Ayub? Dia bersabar dan bersyukur, kata Mukilabah. Ketahuilah saudaraku, anakmu pun sudah mati. Aku temui kemudian sisa-sisa jasadnya, anakmu nampaknya mati diterkam binatang buas. Apa kata Abu Kilabah? Alhamdulillah. Berarti Allah kemudian ingin menghindariku dari hisab punya anak yang mungkin panjang umur bisa jadi bermaksiat yang menyebabkan aku nanti susah masuk surga. Alhamdulillah. Gitu. Orang tuh kalau niat betul mau masuk surga kayak gitu dia cara pandangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah sahabat yang mulia Abu Kilabah. Maka kemudian nggak lama setelah itu, ini orang Abdullah bin Muhammad tadi pengen menggumurkan jasad si anaknya. Datang ada 4 orang laki-laki, terus dia bilang, tolonglah, aku menguburkan jasad ini. Ini jasad dari anak bapak ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Siapa orangnya? Maka yang 4 orang ini masuk kemudian ke dalam tenda. Salah satu mereka mengenali sahabat ini. Maka kata dia, Allahu Akbar, dia bertakbir, ini adalah sahabat Ibnu Abbas, ini sahabat baginda Rasulullah SAW, ini adalah Abu Kilabah. Maka kita, dan salah satu statement, ucapan yang sangat masyhur dari Abu Kilabah adalah ketika dia ditanya oleh seseorang, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, wahai Abu Kilabah, siapakah manusia yang paling kaya di muka bumi menurutmu? Maka jawaban Abu Kilabah apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya lagi sama orang itu, lantas siapakah manusia yang paling berilmu alias paling cerdas di muka bumi? Maka Abu Kilabah menjawab,
Manusia yang paling cerdas di muka bumi adalah manusia yang memanfaatkan rezeki yang diberi Allah tadi itu untuk kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan orang-orang yang hari ini hadir di masjid ini adalah orang-orang yang paling kaya dan paling cerdas di muka bumi. Kenapa? Karena ibu, bapak semuanya dikasih tenaga, rezeki nggak tuh? Dipakai tenaganya ke masjid. Dikasih mata masih menyala, rezeki, rezeki. Dipakai mata yang menyala itu untuk melihat jalan ke masjid. Dipakai kaki yang masih kokoh, walaupun udah mungkin rematik-rematik begitu, tapi masih bisa berjalan, rezeki nggak tuh? Rezeki lah. Kalau sekarang rematik-rematik wajar lah Bu. Udah berapa tahun dipakai? Oh iya, berapa tahun dipakai Bu? Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Udah 50 tahun dipakai itu kaki, masa mau sama juga sama yang baru 11 tahun? Kan nggak mungkin. Oh ada yang 11 tahun di sini. Ada ya? Masa 20 tahun. Ya kan? Pada masanya, kalian jangan ketawa. Masanya juga kita kan seperti itu. Ya, habis, udah. Ya kan? Engsel-engselnya udah mulai longgar kan? Ya, ya mulai keropos. Jadi pakai 50 tahun. Jangan copot, Bu. Ya, copot bahaya. Ngeri juga. Walaupun ada bulan kan. Baik. Jam berapa sekarang? 4.3, oke. Saya masih punya utang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kajian subuh bahagian sebelumnya. Nah, kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya, saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang baru, pertanyaan yang baru, ditahan dulu ya, karena itu hanya akan menambah utang saya. Ini masih banyak. Kita jawab dulu ini ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan, saat lagi sholat suka lupa rokaatnya pas lagi sendiri. Makanya berjamaah ke masjid biar nggak lupa. Waduh, salah gunanya. Di saat lagi makmum atau berjamaah, apa sholatnya? Tadi suka lupa rokaatnya pas lagi sendiri dan saat lagi makmum. Oh ini dua-duanya lupa. Oh ya. Apa sholatnya diterima apa tidak? Minta doanya biar khusyuk, masya Allah. Oke. Kalau lupa lagi sendiri, apa yang dilakukan? Kalau lupa nih, kita sholat zuhur, ya kan? Baru 2 rakaat, perasaan udah 4 rakaat. Masya Allah. Ya. Diskonnya setengah harga ya, 50% diskonnya. Ya. Saya jadi teringat sama anak saya Jinan tadi malam. Jinan, kau udah sholat isya? Belum. Sholat isya dulu. Boleh nggak 2 rakaat aja? Nggak boleh. Jangan kau diskon 4 rakaat. Sholat. Oke. Dia mau negosiasi kan? Nggak boleh ulang 4 rakaat. 2 aja lah. 4. Saya bilang sholat 4 rakaat. Kecuali kau safar. Nah kalau mau safar sana keluar negeri, dia keluar rakaat. Iyalah dapat. Oke. Nah, kalau kita lagi sendiri lupa, kadang-kadang lupa, mungkin kita ingat jemuran, ingat apakah tadi nyapu di depan belum dibuang sampai takut diceker ayam gitu kan, macam-macam lah ya. Apa yang dilakukan? Maka di sujud terakhir, di rakaat terakhir, setelah kita tahiyat akhir, sebelum assalamualaikum, assalamualaikum, sujud lagi 2 kali. Itu namanya sujud sahwi. Tapi aku lupa Ustaz bacaannya. Ya udah apa apa sujud aja, ampun ya Allah lupa, ya Allah ampun. Nah, gitu. Ya kan? Nah, sujud lagi. Astagfirullah. Ya. Ya, nggak usah dipusingkan. Islam itu gampang, asal jangan digampangin, ya. Islam itu murah, asal jangan dibuat murahan, ya. Gitu ya. Nah, kalau berjamaah bagaimana? Nggak mungkin lah ibu lupa berjamaah. Ikuti aja imam. Kecuali imamnya yang lupa, biasanya imamnya juga sujud sahwi itu, ya kan? Makanya jangan heran kalau misalkan ini udah tahiyat akhir kok harusnya assalamualaikum, imamnya Allah Akbar lagi, itu berarti sujud sahwi. Kan ibu-ibu kan nggak lihat kan imamnya kan ada hijab kan? Nah kalau ada kejadian seperti itu harusnya udah salam, malah imamnya Allahu Akbar lagi, itu berarti sujud sahwi. Ada yang lupa berarti si imamnya. Bisa jadi lupa rokaat, bisa jadi lupa dia kunut dan seterusnya. Oke? Ya.
Minta doanya Ustaz biar khusyuk. Saya juga doakan ya biar khusyuk. Saling doakan kita. Ya, baik. Bagaimana ini nggak ada assalamualaikum, nggak ada bismillah, langsung to the point. Bagai, bagai spasi mana? Bagaimana mengatasi agar tidak malas sholat dan tidak malas mengaji? Ingat neraka. Ya, ingat neraka. Saya mah to the point aja. Saya bukan motivator, Bu. Saya nggak bisa motivasi. To the point aja. Ingat neraka. Orang yang masih malas sholat itu karena orang yang satu, kepedean masuk surga. Dua, kagak pernah ingat neraka. Tuh, orang itu. Ulang lagi ya. Orang yang malas sholat dan seterusnya apa? Satu, orang yang kepedean, kegeeran masuk surga. Terus kagak pernah ingat neraka. Nah, kalau kita nggak GR bahwa kita masuk surga dan kita selalu ingat neraka, Bu, pasti. Itulah kenapa kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas salah satunya, ciri-ciri orang yang pintar adalah orang yang sering mengingat mati. Coba saya tanya, kalau ibu ingat mati, masih berani nggak ibu nggak sholat? Coba, ya nanti praktekin ya. Pas mau sholat zuhur, lagi datang malas, coba ingat mati. Masih berani nggak ibu nggak sholat? Kalau masih berani, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, jadi banyak sering-sering ingat mati, ingat neraka, ingat mati, ingat neraka. Sering-sering ingat itu. Gitu. Kenapa, Bu? Aduh, matikan kipas anginnya. Jangan sampai, Masya Allah, ini masjid harus tempat yang paling aman. Jangan gara-gara ke masjid masuk angin. Matikan ya. Yang ini matikan ya. Ya. Nah, ya, siap. Ya, udah banyak ngilu-ngilu ya, Bu ya. Gitu ya. Jadi yang masih ada rasa-rasa malas, sering-sering ingat mati, ingat neraka, gitu. Jangan diingat surga. Kalau ingat surga bikin kita leha-leha itu. Iya kan? Nah, ingat neraka aja. Ingat neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengatasi ekonomi? Waduh. Mengatasi ekonomi yang pada mahal. Ini maksudnya sabun ekonomi nih. Ini ekonomi yang pada mahal. Sedangkan mencari uang susah. Insya Allah. Ini kita ngalamin sama ini, Bu. Ini juga pertanyaan saya sebenarnya. Bagaimana caranya mengatasi, gitu kan? Oke. Kalau secara ilmu ikhtiarnya, oke. Kalau secara ilmu ikhtiarnya, ilmu usahanya, bagaimana cara kemudian mengatasi ekonomi yang mahal? Maka satu, jangan kita pakai kemudian ukuran orang lain dalam menjalani kehidupan. Insya Allah semuanya akan berkurang tuh mahalnya. Contoh, kalau memang kita cukupnya makan ikan teri, kenapa harus makan ikan emas? Mentang-mentang tetangga kita tadi kulihat belanja ikan emas. Ya kan? Kalau memang kita cukup naik angkot, kenapa kita harus pusing? Kagak punya mobil. Kan sama-sama sampai toh. Iya kan? Bahkan sejatinya lebih kaya orang naik angkot daripada yang punya mobil. Kenapa? Naik angkot, naik, duduk manis, bisa tidur, nyampe lokasi. Orang yang punya mobil, dia naik harus nyetir, ada lagi emosi kalau keserempet orang lain, pusing, kagak bisa tidur, baru nyampe lokasi. Maka sejatinya lebih kaya orang yang naik angkot. Makanya istri saya sampai sekarang kagak mau belajar nyetir, karena dia lebih suka naik angkot. Kalau ditanya, bisa tidur katanya. Tanya istri saya itu, belajar lah Bun. Biar bisa kemudian bawa mobil sendiri. Ngapain? Angkot banyak, ojek banyak, kereta banyak. Serah kau lah, saya bilang. Tapi saya lihat, nih ya, ini yang fakta nih saya tanya. Kalau ibu-ibu nih, siapa yang udah kenal sama istri saya, yang pernah nengok istri saya? Udah? Belum? Ya udah pernah lihat saya. Santri-santri yang udah pernah nengok bunda. Udah pernah nengok bunda semua? Oke, baik. Mana kalian lihat dari segi wajahnya? Mana lebih tua dia apa saya?
Jujur aja kalian. Dari wajahnya, mana yang lebih tua, dia sama saya? Saya. Padahal lebih tua dia 3 tahun daripada saya. Bentar lagi dia kepala 4. Iya kan? Tante-tante itu. Berondong ini. Tapi mukanya lebih tua saya. Kenapa? Karena memang lebih banyak mikirkan dunia saya daripada dia. Saya pengen punya mobil, dia ada masalah, katanya ada angkot. Dia kan kemana-mana disupirin, makanya dia awet muda, nggak ada pusing dia, nggak ada pusing dia. Gitu. Jadi bagaimana cara mengatasi ekonomi yang mahal? Yang pertama, jangan pakai standar orang lain, jangan pakai ukuran baju orang lain. Karena kalau kita pakai ukuran baju orang lain, kalau kegedean lucu, kalau kesempitan sesek, betul nggak? Iya bu, pakai aja ukuran kita. Kalau memang kita cukup M, ngapain XL? Lucu. Iya kan? Hah? Kalau memang ukuran kita L, ngapain M? Sesek napas ntar. Napas ya, sesek, kejepit. Ama pakai ukuran kita. Ya kan? Pakai ukuran kita. Ya. Dan kalau kita menyadari itu, kalau kita pakai ukuran kita, nggak akan ada susahnya. Abu Kilabah tadi, dia pakai ukurannya. Maka di tenda pun dia baik-baik saja. Happy-happy aja pakai ukuran kita. Karena kalau nggak, saya udah buktiin. Demi Allah, saya udah buktiin. Saya dulu ya punya cita-cita. Nih ya, waktu saya kuliah dulu. Saya kan kuliah lumayan berjuang lah hidupnya kan, connect segala macam. Gak ada duit. Nengok teman-teman saya waktu itu punya motor, ya kan, punya motor. Waktu itu motor yang di zaman saya kuliah waktu itu udah keren banget lah motor ini loh. Umat legenda. Kau kira tua kali ya? Rondong ini. Gitu. Fiction. Iya kan? Fiction. Kalau motornya mah fiction. Enggak betul. Pakai ini. Iya kan? Begitu saya kerja, saya beli fiction. Iya kan? Begitu saya punya fiction, lewat kemudian Ninja. Padahal saya udah dikabulkan belum sama Allah, cita-cita saya. Sudah naik apa? Fiction. Dan tahu nggak, waktu itu di Bekasi, saya tinggal di Bekasi waktu itu. Ya, Fiction yang pertama, model pertama keluar, saya itu orang nomor 2 saat Bekasi punya Fiction. Jadi sebenarnya kasta saya udah naik gitu. Loh, yang lain itu belum dapat. Saya orang nomor 2 yang punya Fiction itu. Saya waktu itu ya, kalau ngisi bensin, itu orang dia tuh ini. Karena memang Fiction waktu itu baru dikit, yang baru itu. Tapi saya di lampu merah. Nah, datang Ninja Warrior ya kan? Itu tuh manusia tuh naik lagi. Apa saya bilang? Ya kalau motor 250 cc ini, ya kan? Motor 250 cc, cakep ini, lembut ini, suaranya itu loh, hilang stres dengar suara. Ya, Bu, sekarang saya anggurin Bu, motor 200, 450 cc, 500 cc, sama 1250 cc. 3 motor sekarang. Yang sampai hari ini Abi Andika itu kadang-kadang gedek sama saya. Woi, itu motor dianggurin mulu, pakai apa? Enggak sempat. Dulu padahal impian. Begitu dapat. Salah. Mobil pun sama Bu. Dulu saya pikir, yang penting mah mobil lagi aja udah mantep dah. Yang penting ada mobil. Begitu dikasih sama Allah waktu itu mobil saya di atas Agia, mobil pertama saya. Nengok mobil di atas Pajero keren nih. Jadi Bu, itu kenapa saya lebih tua daripada istri saya penampakannya. Ya, karena saya sibuk pikirkan dunia, pusing, stres jadinya. Uran-uran ini tegang mulu gitu. Dia urannya kagak pernah tegang. Santai dia punya hidup. Jadi itu, kalau dari saya cuma itu tipsnya. Pakai ukuran diri sendiri. Jangan pakai ukuran orang lain. Kalau pakai ukuran orang lain, kagak ada habisnya. Yang ada kita stres. Ya kan? Yang ada kita stres. Begitu ya. Baik. Assalamualaikum. W. Ini maksudnya Assalamualaikum Wahyudi gitu kan.
Woi, lo kan ayah yang disapa nih, namanya kan Wahyudi. Yang saya tanyakan, apakah kalau kita zikir, apa harus berwudu? Berwudu dulu kalau kita lagi diam. Kalau kita lagi diam belum berwudu, suka berzikir. Apa boleh apa enggak? Oke. Zikir bagusnya memang dalam kondisi berwudu. Tapi pun kalau kita dalam kondisi lepas wudu, enggak apa-apa. Berzikir itu enggak apa-apa, enggak ada masalah. Apa sih arti zikir itu? Zakaru yuzakiru, mengingat, ya kan? Mengingat. Ingat Allah. Itu kan, ingat Allah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada WR titik WB, berarti bukan Wahyudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang tidak membayar hutang? Tanda tanya 3 kali. Cek, cek, cek. Ini kayaknya udah butuh kali di dunia. Tolonglah woi dibalikin woi. Udah butuh kali nih ibunya nih. 3 kali loh tanda tanyanya nih. Ah, apa? Astagfirullah. Saya jadi mengingatkan langsung. Gua ada hutang nggak ya? Jangan-jangan gua nih. Apa hukumnya orang yang tidak bayar hutang? Apa hukumnya orang nggak bayar hutang? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau kita punya hutang, maka itu wajib hukumnya kita bayar. Wajib hukumnya kita bayar. Tapi buat orang yang berhutang, tahu enggak? Ada loh keutamaan melunaskan hutang orang atau memutihkan hutang orang. Ya kan? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, nih ya, barang siapa yang ngutangin orang, contoh nih, saya ngutangin pilar, misalkan 150 juta, udah banget lah. Saya ngutangin pilar, misalkan saya kasih waktu 1 bulan, tenggat waktunya 1 bulan, deal. Maka selama 1 bulan itu, saya dihitung sama Allah bersedekah setiap hari senilai yang saya hutangin. Tuh keutamaan orang yang menghutangkan. Oke, jadi ibarat kata nih, sebulan di tengah waktu dengan pilar, maka saya punya ke pahala sedekahnya itu sedekah setiap hari 150 juta. Udah enggak? Itulah kenapa enggak ada kamusnya orang yang menghutangkan itu miskin. Enggak pernah saya mendengar itu. Enggak pernah saya dengarin itu. Belum pernah saya ketemu, kau kenapa miskin kali sekarang? Iya bro, gua ngutangin mulu, jadi miskin. Enggak pernah. Tapi ingat ya, orang-orang yang menjalankan hutang piutang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena banyak juga orang sekarang ngutangin orang, tapi kemudian nggak sesuai akad. Itu juga karena gini, ketika kita kemudian mengutangkan orang itu baik nggak? Tapi baik itu nggak cukup, harus dengan benar. Mengutangkan orang tanpa kemudian ngasih tahu yang dihutangkan itu waktunya kapan, kesepakatannya seperti apa, dan seterusnya, bahkan tidak menagih hutang, itu juga termasuk maksiat. Karena satu sisi kita membiarkan saudara kita tergelincir kepada kemaksiatan, mengingkari dia punya hutang, kita menyepelekan amanah. Jadi yang dimaksud seperti ini, orang-orang yang hutang piutang sesuai dengan tuntunan Allah. Maka seolah-olah apa tadi? Bersedekah setiap hari senilai yang kita hutangkan. Misal pilar udah sebulan, mana lah? Ya Allah ya belum ketemu, belum kumpul ya, belum bisa bayar. Minta waktu lagi ya sebulan lagi, deal. Deal lagi nih. Maka saya dihitung lagi tuh bersedekah setiap hari sesuai dengan nilai hutangnya. Oke, itu kalau keutamaan orang menghutang. Nah, kalau kemudian misalnya udah 2 bulan, Lar, gimana Lar? Ya Allah ya, kayaknya nggak bisa dibayar. Makin susah aku nih. Makin kondisi makin parah nih. Oh gitu. Terus saya bilang begini, oh yaudah kalau begitulah. Kalau begitu hutangmu ayah putihkan. Nggak usah dipikirkan lagi dah. Ayah putihkan hutangnya. Nggak usah dipikirkan lagi. Maka ketika itu saya lakukan, saya dihitung sama Allah bersedekah sebesar 150 juta seumur hidup. Tuh. Jadi yang punya utang, kalau bisa diputihkan, putihkan aja. Kalau nggak bisa diputihkan, perpanjang waktunya, kasih panjang waktunya. Gitu. Insya Allah akan diganti. Nah itu harus ditegur. Ya kan? Kadang kita nih yang ngutangin ada nggak enak kan?
Itu yang nggak boleh. Itu kita juga bermaksi. Nah, itu yang saya maksud tadi tuh. Hutang piutang sesuai dengan perintah Allah. Salah gini loh, kita ngutangin orang nih, maka kita punya kewajiban. Walaupun kita ngutangin, loh, kok ngutangin punya kewajiban? Iya, wajib nagih. Nah, itu dia. Ya kan? Wajib nagih. Walaupun tidak wajib berhak berhasil. Yang wajib itu kan nagih. Berhasil nagih mah nggak wajib. Yang penting nagih. Terus orangnya nggak tahu diri ya, urusan dia sama tuh. Yang penting kita udah dihitung bersedekah setiap hari. Nah, kok kalau utang piutang seru ya? Ada tanya jawab ya? Oke, malah betul, malah galakan dia. Paham saya Bu. Saya sering ngalamin itu. Waktu datang ke saya, Bang, darah kasih. Begitu saya tagih, gimana utang? Allah abang segitu pun udah diganti. Galakan dia. Terus apa yang harus kita lakukan? Jangan galakin balik. Sudah tahu. Udah pinter semua. Sabar. Kenapa saya bacakan tadi hadis Rasul itu? Biar kita punya alasan untuk kemudian tidak berantem sama orang yang kita hutang. Karena rugi kan kita. Gini loh. Kalau kita berantem sama mereka, nggak kita ikhlaskan. Duit kita kagak balik, pahala kagak dapet. Itu loh maksudnya. Makanya saya bacakan tadi dalilnya. Biar minimal dari sekarang kalau ibu memang punya piutang di orang banyak yang utang sama ibu, terus banyak yang nggak tahu diri tuh orang-orang, ya kan? Ibu nggak usah bawa hati, minimal ibu dapat pahala dari Allah. Pahala sedekah loh. Sedekah sebesar itu setiap hari loh. Kalau duit itu balik ke kita, bisa nggak kita sedekah sebesar itu setiap hari? Kagak bisa kalau duitnya balik. Ya kan? Pilar nih, bayar hutang ke ayah 150 juta. Bisa nggak ayah sedekah 150 juta sehari? Kagak bisa, udah pasti itu. Ya kan? Berarti kalau dihitung-hitung, mendingan hutang itu tetap ada malah kaulah. Ya kan? Ya kan Allah hitung saya bersedekah 150 juta per hari. Setiap hari. Saya ratusan juta utang orang ke saya sampai hari ini nggak tertagih. Ada beberapa, ya udah alhamdulillah ratusan juta juga yang sudah diputihkan. Saya bilang sama istri saya, Bun ya udahlah Bun, daripada kita pusing nagih-nagih, kita lupa juga nanti nagihnya, kita juga yang dosa, mending kita putihkan gimana? Gimana kira-kira jawaban istri saya? Lah karena dia orangnya santai, silakan, kan ayah dari kemarin yang bawel. Kalau saya mah, ayo. Makanya dia awet muda. Kan dari kemarin yang nagih ayah. Bunda mah ayo. Kalau dia prinsipnya ketika dia menghutangkan, dia sudah mengikhlaskan. Jadi nggak pusing. Jadi kalau balik, alhamdulillah, nggak balik, emang udah gue ikhlasin kata dia gitu. Kalau saya belum begitu. Kalau saya masih hitung-hitungan orang. Iya. Biasa bisnis. Laba, rugi. Oke, begitu ya Bu ya. Saya nggak tahu nih siapa yang bertanya. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Maaf melenceng. Enggak gol dong. Melenceng. Maaf melenceng, saya bukan bertanya. Oh, tapi minta doa. Alhamdulillah. Kira minta duit. Kalau minta doa, kalau minta doa, insya Allah kita doakan dengan ikhlas. Tapi minta doa agar rumah saya cepat laku. Masya Allah. Berapa fee-nya? Ini rumah laku ini. Berapa fee-nya kan gitu. Ya doain ya ibu ini ya. Nggak ada namanya. Kalau begini, taruh namanya kalau begini. Nanti di one day one juice kita kan bisa didoakan sama santri. Ibu Fulana biar lakukan rumahnya. Dan setelah laku rumahnya, biar Bu Fulana nggak lupa 10% ke masjid. Kan gitu. Iya dong. Iya kan? Iyalah. Masa minta doa setelah doa, minta maaf. Maaf ya Beben belum kebagi. Kan gitu kan. Gitu kan. Baik, insya Allah didoakan Ibu ya. Mudah-mudahan siapapun Ibu ini ya, kita doakan rumahnya cepat laku. Yang beli rumah kemudian orang soleh, rumahnya dipakai kepada kebaikan, hasil penjualan rumahnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ayah Beben. Mohon maaf sebelumnya, saya mau bertanya mengenai hibah tanah atau tempat untuk majelis. Saya mau bertanya mengenai hibah tanah atau tempat untuk majelis atau menjual tanah tempat untuk
menjual tanah, tempat untuk haji umroh. Manakah yang lebih utama? Terima kasih Ayah Bebe. Wassalamualaikum. Oh, maksudnya ini jual tanah terus untuk bikin majelis, jual tanah atau menghibahkan tempat atau rumah untuk dipakai majelis, atau dijual itu rumah terus naik haji. Yo, jual itu rumah naik haji. Karena haji yang masuk rukun Islam. Kalau begitu, ya kan? Nah, naik haji ya, gitu. Ya, kalau itu kan, ini perbandingannya kan to the point nih, antara untuk majelis atau untuk haji. Tapi kalau kata ibu, bagaimana kemudian jual rumah? Mana yang lebih penting, naik haji atau beliin Ustadz Beben mobil? Nah, itu beda cerita nanti jawabannya. Itu akan saya telah lebih dalam. Ya, kita bercanda ya. Jangan serius-serius kalian. Ekonomi udah mahal, kata ibu tadi. Jangan terus serius. Oke, 2 menit lagi ya. Satu pertanyaan. Atau ada pertanyaan langsung? Menghargai, menghormati ibu-ibu yang udah datang langsung. Ada pertanyaan yang mau langsung? Nggak ada. Oke, saya bacakan. Wah, ini pakai nama dari Kampung Sawah. Bagaimana caranya Ustadz biar hidup ya, bukan hidup, biar hidup berkah, dilancarkan rezeki dan selamat dunia akhirat. Masya Allah, ini ultimate ya permintaannya. Dan gimana biar usaha lancar, Ustaz? Udah gitu tenang hatinya. Masya Allah, usaha lancar, banyak customer, untung di mana-mana, tapi hati tenang. Apa gimana caranya itu? Subhanalladzi barokna, subhanalladzi asra, Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haula. Bagaimana caranya? Allah sudah sampaikan, sudah kasih tahu caranya. Bahwasanya keberkahan, ini kan kita berkah nih. Bahwasanya keberkahan itu, ketenangan itu, kebaikan itu ada di masjid dan sekitarnya. Jadi kalau hidupnya mau penuh keberkahan, maka hidupnya didekat-dekatkan dengan masjid. Kalau bisnisnya mau berkah, usahanya mau berkah, maka usahanya didekatkan dengan masjid. Hidup yang dekat dengan masjid itu gimana maksudnya ya Beben? Yo mau sering-sering datang ke masjid. Ya kan? Entah itu sholat, entah itu pengajian, entah itu bikin acara di masjid. Terus gimana maksudnya usaha didekatkan ke masjid? Sedikit yang dapat dari usaha itu, sedikit banyaknya senantiasa sambungkan ke masjid. Dapat hari ini keuntungan 100.000, ya mau minimal 2,5%-nya hitung. Berapa 2,5%-nya? Kan cuma 25.000. 25.000, enggak dong, 2.500. Iya, saya tuh matematika agak itu dia, tapi masalah itu 2.500, ya masa dari 100.000 nggak bisa kekasih 2.500, ya kan, ke masjid. Cuman faktanya banyak apa sedikit yang melakukan? Sedikit, makanya hilang keberkahan, gitu loh, makanya hilang keberkahan. Ya makanya hilang keberkahan tuh. Saya tuh baru kebeli kebeli rumah, itu bukan ketika dulu saya fokus bisnis. Justru ketika bisnis saya kasihkan ke masjid, baru kebeli rumah. Dulu sebelum dibagi-bagi sama masjid, kagak kebeli rumah. 7 kali saya puntang-panting pindah kontrakan. Ya kan? Untung saya punya istri. Masya Allah itu. Pindah lagi kita pun, oke, kata dia. Kenapa kata dia oke? Karena yang ngangkat-ngangkat saya. Ya, makanya kata dia, oke, silakan angkat, saya ikut, kata dia. Iya. Nah, ketulungan lah waktu itu udah ada santri. Makanya di sini kan Jaya, Wahyu udah ngerasain kan, bantuin ayah pindahannya. Saya saksi hidup mereka nih. Baru-baru ini saya punya rumah sendiri, dulu mah ngontrak. Padahal dulu fokusnya bisnis, kagak fokus dulu. Ada pasar bahagia, kagak ada. Gerakan gizi santri, kagak ada. Majelis botram, kagak ada. Saya dulu belum terang hari, udah pergi kerja, gelap hari baru pulang. Rumah kagak kebeli.
Giliran kemudian bisnis dikasih ke masjid, kebeli. Itu rumusnya dari Allah. Mau ngikut? Datang ke masjid makanya. Begitu. Rajin-rajinlah ke masjid. Bukan cuma masjid muslim milioner. Masjid di kompleknya masing-masing. Di RT-nya masing-masing. Begitu loh. Ya kan? Nggak apa-apa kalau ke masjid muslim milioner sekali seminggu pas pasar bahagia, nggak apa-apa. Tapi saya pengen setelah dari sini, nanti zuhurnya di masjid. Maghrib di masjid, Isya di masjid, besok subuh masih di masjid, walaupun nggak di masjid ini, di masjid RT-nya masing kan sama juga masjid itu, nggak harus ke sini. Kalau ke sini pasar-pasar bahagia aja nggak apa-apa. Cuma sekarang kan saya sedih, kenapa? Lah ke sini aja nggak ada pasar bahagia kagak datang, kebayang kan di tempatnya, gitu loh, ya kan? Nah, itulah kenapa kita susah. Itulah kenapa kita galau. Itulah kenapa jauh dari keberkahan. Iya kan? Begitu. Padahal mah Allah udah kasih clue-nya, udah kasih kisi-kisi. Keberkahan itu ada di masjid dan sekitarnya. Begitu. Maka kalau mau punya anak nggak musingin otak, dekatkan ke masjid. Suruh datang ke sini ngaji di sana ke masjid Muslim Milioner. Ada di sana mengaji bahagia. Masih ada nggak sih? Masih ada mengaji bahagia. Masih ada kan? Nah, datang sini. Main bola mah, main bola sana di masjid Muslim Milioner. Jangan di dalam tapi. Biar apa? Biar ketika setelah azan dia kan paling nggak abang-abang santrinya bisa manggil. Salat jam. Oh, jalan, jalan. Gitu kan. Ya, digonggongin gitu. Tapi kalau dia main di lapangan biasa, ada nggak yang ingatkan dia sholat? Nggak akan ada. Tapi kalau dia main di lapangan Masjid Muslim Milioner, ada nggak ngingetin dia sholat? Ada. Paling nggak toanya deket kan. Ya. Paling nggak azannya kan sebelum muazinnya azan. Jam. Nih mau azan buat ente nih ya. Dengar ya. Kan bisa begitu. Oke? Dekat-dekat ke masjid. Apapun yang kita mau tambah baik, dekatkan ke masjid. Gitu, dekat ke masjid. Mobilnya mau tambah baik, nggak sering rusak, sering parkir di masjid. Iya, sering parkir di masjid. Dipakai operasional masjid. Iya dong. Saya itu punya sahabat orang kaya, pebisnis, teman gitu. Dia begitu, mobilnya banyak, tapi mobilnya disebar ke masjid-masjid. Disebar ke masjid-masjid. Nanti kalau dia butuh, dia pakai akadnya dengan pengurus masjid, wakaf manfaat gitu. Daripada parkir di rumah, diparkir di masjid-masjid, dipakai sama ustadznya, dipakai sama kegiatan masjid segala macam. Kemarin nelpon, bang, mobil lu ada yang bisa gue pakai nggak? Lu kan banyak mobil lu ngeledek apa? Mobil gue cuma satu, lu 10, kemana tuh mobil? Iya bang, kan gue sebar lu tahu kan gue sebar ke masjid-masjid. Terus ya pakailah satu, lagi dipakai semua, gue suruh kan. Ya lu naik Grab dah, mobil gue pakai. Oh iya deh bang, gitu loh. Tapi kan nggak stres hidupnya. Makin hari makin kaya saya tengok dia. Ya kan? Makin hari makin kaya saya tengok. Nggak makin susah. Makin mudah. Karena apa? Janji dari Allah. Begitu. Nah, mari kita praktekkan dikit-dikit. Ya kan? Mari kita praktekkan dikit-dikit. Mulai dari yang kecil-kecil aja. Mulai dari yang kecil-kecil. Apa? Pinjamin sapu ke masjid. Nggak usah yang mahal-mahal langsung. Ibu kebagi duit. Beli kemoceng kek. Kasih ke masjid. Serius. Itu latih. Kan nggak bisa langsung ini kan. Latih dulu dari yang kecil-kecil. Ya kan dari dulu dari yang kecil-kecil. Ibu ada nggak di kompleknya TPA-TPA? Ada? Ada. Nah, udah. Kalau ke warung belikan ciki-ciki. Berapa sih ciki-ciki? Kasih ke ustadznya biar dibagi ke anak-anak. Anak-anak makin semangat ngaji. Makin ramai masjidnya. Gitu loh. Nggak mesti kemudian puluhan juta. Kan dikit-dikit aja. Yang bisa kita buat. Yang bisa kita lakukan. Dari situ Allah akan lihat. Udah berubah nih hamba yang satu nih. Barulah kemudian la in syakartum la azidannakum. Begitu. Oke? Gitu ya. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap apa yang tadi kita bahas itu bisa memotivasi kita, menginspirasi kita untuk semakin istiqomah dalam kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya. Hamba yang doib, hamba yang lemah, banyak salahnya. Mohon ampun saya kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Usikum binafsi wa iyya ya bitaqullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.